Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 312410669 di Prodi Teknik Informatika di kampus Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membuat video tentang pertemuan keempat di materi dari Pak Makmum Effendi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa Python. Jadi langsung saja. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna dan mudah dipahami. Dikembangkan oleh Guido dan Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Bahasa ini dirancang dengan fokus pada keterbacaan kode yang mengarah pada sintaks yang bersih dan elegan. Python memiliki filosofi desain yang dikenal sebagai the Zen of Python, yang mengedepankan kejelasan, kesederhanaan, dan keterbacaan kode. Keunggulan Python. Nah, ini ada keunggulan Python yaitu sintaks yang mudah dipahami, kode yang bersih dan elegan, banyak modul dan pustaka. Ada cross-platform, ada dukungan untuk berbagai paradigma, dan komunitas aktif. Variabel di Python. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, diikuti oleh huruf, angka, atau garis bawah. Nama variabel bersifat case sensitif, artinya var dan var dianggap berbeda. Jadi var dan var ini dianggap berbeda eh, karena sangat sensitif ya. Yang satu V-nya kecil, yang satu V-nya gede. V-nya gede. Yang ketiga, hindari menggunakan nama built-in, nama yang sudah ada dalam bahasa Python sebagai nama variabel. Contoh mendefinisikan variabel. Nah, contohnya seperti ini. Nama sama dengan tanda kutip John, tanda kutip umur 25, tinggi 175,5. Itu contoh definisikan variabel di Python. Nah, tipe data dasar. Pertama ada string, tipe data untuk teks atau urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip petik satu atau petik dua. Jadi ya sama aja ya, petik satu atau petik dua. Contohnya hello world, hello world dan Python. Yang satu ini pakai tanda kutip dua, satu tanda kutip satu, sama aja. Yang kedua ada int atau integer, tipe data untuk bilangan bulat. Contohnya 10, min 5, 0. Nah, jadi bilangan pokoknya integer itu untuk data yang berbentuk bilangan bulat seperti 1 sampai 10 dan seterusnya. Bilangan positif dan negatif atau 0 juga termasuk dalam integer. Yang ketiga ada float, tipe data untuk bilangan desimal atau floating point. Nah, contohnya 3,14, min 0,5, 2,0. Nah, itu yang berkaitan dengan angka-angka desimal atau angka yang ada koma-komaannya. Kayak 10,5 dan 11,2 dan seterusnya. Nah, yang keempat ada boolean, tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false, yang menggambarkan keadaan logika. Contohnya itu true dan true, false. Nah, jadi tipe datanya ini cuma ada dua, true atau false, benar atau salah. Tipe data string. String adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. String diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda, sama aja ya. Contoh penggunaannya seperti ini. Nama Alice yang diapit tanda kutip dua. Yang keduanya itu pesan, halo, apa kabar? Dia ikut diapit oleh tanda kutip satu. Tipe data integer. Integer adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat. Hal ini termasuk angka positif, 0, dan negatif tanpa komponen desimal. Contoh penggunaannya seperti ini. Umur sama dengan 25. Nah, 25 ini kan integer. Jadi pakai datanya int. Jumlah underscore barang sama dengan 10. Contohnya seperti itu. Tipe data float. Float atau floating point adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan desimal atau angka dengan komponen pecahan. Float dipresentasikan dalam bentuk mantissa dan eksponen. Nah, jadi contohnya seperti ini. Pi 3,14, tinggi badan 175,5. Atau pecahan juga bisa, kayak 2 per 3, 1 per 5, 1 per 2, dan seterusnya. Yaitu mengandung desimal dan pecahan. Tipe data bool atau boolean. Boolean adalah tipe data yang memiliki dua nilai, true atau false. Ini digunakan untuk mempresentasikan keadaan logika, seperti kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan.
Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau benar itu true, kalau salah itu false. Nah, jadi contohnya itu ibaratnya seperti eh, saya berjalan kaki ke sekolah. Nah, pernyataan itu benar atau salah? Kalau benar, maka true. Kalau salah, itu false. Contohnya seperti itu. Hanya menyatakan benar atau salahnya suatu pernyataan. Nah, ini ada konversi antara tipe data. STR, int, float, dan bool. Nah, di sini ada operasi aritmatikanya. Operasi aritmatika dalam Python itu seperti ini ya, kurang lebih sama. Seperti C++ dan lain-lain. Ada penjumlahan itu tanda tambah, pengurangan itu min, perkalian itu tanda bintang, bagi itu garis miring, dan ada persen. Pokoknya yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, hitung-hitungan lah. Nah, ini adalah operasi pembanding. Pembanding itu kayak ada sama dengan, seru sama dengan, ada yang lebih kurang dari, lebih besar dari, lebih kurang dari sama, lebih besar sama. Jadi ini operasi pembanding. Dan operasi logikanya ada and, or, dan not. Kalau and itu ada dua pernyataan. Nah, kalau dianggap benar, maka di kedua pernyataannya itu harus benar. Nah, kalau or itu ada dua pernyataan. Jika salah satunya benar, maka dianggap benar. Dan kalau not, itu pernyataan yang salah. Cukup sekian video dari saya. Penjelasan sedikit mengenai materi keempat, materi pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.